Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Toyota Avanza generasi pertama tipe S1.5 tahun 2007 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Gilang dari Jakarta Selatan. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi mulai dari harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kami buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapikan unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, pasti akan ada perbaikan untuk unitnya. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, harus perbaikan kaki-kaki, mobilnya kotor banget, harus di salon. Ada saja, namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya jika kita beli mobil bekas, kita harus rapikan dulu unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapinya kita bisa bantu sampai mobil itu tidak ada PR baru diserahkan kepada pemesan. Seperti mobil ini juga bakal kita rapikan dulu sebelum dikirim kepada Pak Gilang. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini, lecet-lecet seperti ini ada ya. Namanya juga mobil bekas dipakai, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Fog lamp bagian kanan masuk air, utuh tidak pecah, hanya perlu poles saja. Masuk ke spesialis lampu, bisa bening lagi. 100.000 satu lampu. Grillnya, chrome-nya masih baik kondisinya. Overall bumper depan ini jika ingin mulus total dicat satu bumper, karena banyak yang tidak bisa dipoles. Jadi harus dicat satu panel. Satu bumper hitungannya pengecatan itu 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa yang tidak semuanya dicat ulang, bisa dilewat. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 127 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Velgnya masih ori 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih wajar, namanya juga mobil dipakai. Seperti ini bekas membuka ban, bisa mulus total dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2016, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2016 sudah expired. Dan ketebalan juga sudah 4,26 mm. Dan fisiknya juga sudah ada retak ya. Jadi saran saya diganti. Satu ban 15 inci seperti ini harganya di 770.000. Bisa kita bantu gantikan bannya juga. Liner fender bagian kanan tidak ada. Saya lihat di marketplace harganya 150.000, berikut dengan pemasangan ongkir 250.000 lah. Liner fender satu piece. Dan untuk kampas rem bagian depan masih tebal, layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya seperti ini ya, bule. Ini cat ori, kemudian sudah lama kepanasan jadi bule. Luar biasa, tahun 2007 masih ada yang original catnya ya, 87,6 mikron. Kemudian spion bagian kanan sama ada bule, catnya juga masih ori. Seperti ini. Dicat ulang karena bule itu tidak bisa dipoles. Kemudian untuk mikasen utuh, hanya ada retak-retak rambut ya, masih ori juga. Dan jika mau diganti juga banyak di marketplace, harganya 100 ribuan, berikut dengan pemasangan. Harus pakai pemanas ya, membukanya 100.000 biasanya jasa pasangnya. Jadi 200.000 lah satu mikasen jika mau diganti. Pilar-pilar sama masih original, rata-rata bule ya. Cat ori, kepanasan sudah lama, bule. Masih ori, bagian atas juga sama, masih ori. Antena juga utuh. Jadi bagian atas ini hitungannya satu panel, karena ada beberapa yang bule, dan di bagian spoiler juga sama ada yang bule.
Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2016. Ketebalannya saya akan ukur 5,11 mm. Untuk ketebalan sih masih baik, tapi sudah expired. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Dan pastinya ada retak fisiknya. Jadi ban belakang bagian kanan ini juga saya sarankan untuk diganti. Tadi yang saya jelaskan harganya 770 satu ban. Kemudian pengereman bagian belakang tromol. Sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Hanya ada lecet sedikit, bekas membuka ban. Jika ingin mulus total dicat ulang. Hitungannya tadi satu velg 150.000 jika ingin dicat ulang. Fender belakang kanan beberapa ada yang masih baik catnya. Ketebalan catnya 121 mikron. Pernah dicat ulang untuk fender belakang kanan. Pintu bagian belakang kanan paling barat-barat halus sih bisa dipoles. Tapi di bagian side skirts dia tidak bisa dipoles karena ada luka. Hitungannya satu panel. Ketebalan pintu belakang kanan 151 mikron. Pernah dicat ulang juga satu kali. Tidak ada dempul tebal, masih tipis. Karet balon bagian pintu belakang kanan utuh. Kemudian karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Pintu bagian driver sama pecah parah tidak ada, hanya di sela-sela pintu saja ada lecet. Jika ingin mulus total dicat ulang. Ketebalannya pintu bagian driver 82,5 mikron. Jadi masih ada yang original luar biasa. Kemudian untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Semua las titik pabrikan di pilar-pilar sudah kita cek ada. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena semuanya utuh. Karet pintu juga utuh dan sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun ada beberapa yang pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet saja tadinya dan dicat ulang. Kita ada alat ukur ketebalan cat. Naik catnya hanya satu kali. Jadi pernah disiram cat saja. Tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Kita bisa lihat mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, pilar pintu, semuanya utuh. Stop lamp bagian kanan utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisinya baik, jamur-jamur bisa hilang dipoles, emblem semuanya utuh, ada tambahan kamera mundur, nanti kita akan coba. Kemudian ketebalan cat bagian bagasi 42,9 mikron, masih ori. Hyman stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini luka-luka sedikit ada. Seperti ini tidak bisa dipoles. Sensor mundur 2 titik utuh. Overall sebenarnya pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper, hitungannya sama dengan depan satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Dongkrak kunci roda sepertinya baru. Dan untuk karpetnya sudah di cover, originalnya ada, sudah saya cek. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 5,73 mm. Ban serep layak dipakai. Kemudian kotor-kotor bisa hilang di salon. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Di bagian ini ada lecet, bisa dicat ulang jika ingin mulus. Karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya masih sebagus ini ya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Kita bisa lihat dari catnya saja bagasinya masih ori. Sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2016. Sama ketebalannya dengan belakang kanan 5 mm lebih, tapi sudah expired. Jadi saya sarankan untuk diganti ban belakang bagian kiri ini juga. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet ada. Jika ingin mulus total dicat ulang, tadi hitungannya sudah saya bahas.
Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri baret-baret halus dan bule ada. Bule sih tidak bisa dipoles. Baret halus bisa hilang dipoles ketebalannya. Fender belakang kiri masih ori catnya. Kemudian di bagian side skirts paling satu panel dicat ulang, ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Pintu belakang kiri baret-baret halus beberapa bisa hilang dipoles. Ketebalannya pintu belakang kiri 70,2 mikron masih ori catnya. Kemudian untuk karet balon utuh, karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri sama, tidak ada pecah parah. Enak dilihat ya, baret halus saja dan di sela-sela pintu saja ada luka, bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Ketebalan pintu depan kiri 69,2 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Spion bagian kiri ada lecet sama, kanan kiri jika ingin mulus total dicat ulang. Satu panel ada bule juga. Mikasen kanan kiri ada retak-retak rambut saja ya. Ini original, wajar. Mikanya dari tahun 2007. Jika ingin diganti juga, jika ingin mulus banget 200.000. Kanan kiri jadi 400 jika mau diganti. Fender depan kiri hanya bule saja di bagian atas sama dengan kanan. Ini ciri-ciri cat ori. Ketebalannya 98,0 mikron, masih ori. Tidak ada pecah parah, enak dilihat. Dan untuk ban depan bagian kiri sama 2016. Ketebalan 4 mm bagian depan sama dengan depan kanan. Dan fisiknya ada retak. Jadi mobil ini keempat ban minta waktunya diganti. Karena produksi di tahun 2016 sudah expired. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi 770 kali 4 lah jika mau dibelikan baru. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan tadi tebel. Dan untuk bagian kiri juga sama. Kampas remnya di samping kiri, biasanya di kanan. Liner fender bagian kiri sama dengan kanan tidak utuh. Saya lihat di marketplace harganya 150.000. Jadi berikut dengan ongkir dan pemasangan 250.000 lah satu liner fender. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Sangat-sangat luar biasa. Mobil ini tahun 2007. Artinya umurnya sudah 17 tahun. Jika Anda salah beli, mobilnya pasti tidak akan utuh. Banyak yang keropos. Dan mobil ini masih rata-rata tipis. Rata-rata catnya masih original dan itu luar biasa. Mobil tahun 2007. Artinya masih ada yang cat bawaan dari pabrikannya. Rata-rata yang pernah dicat ulang juga sudah kita cek dengan alat coating thickness, hanya naik cat saja, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Kita sudah perlihatkan mulai dari pilar-pilar, sealer, cross member, semuanya utuh. Kemudian untuk kondisi saat ini sebenarnya pecah parah sih tidak ada, tapi karena kita pengecekannya detail, jadi ada beberapa yang tidak bisa dipoles, bule, kemudian baret halus, kemudian lecet. Ada 5 panel lah jika mau diperbaiki, total dicat ulang keseluruhan di bodi mobil ini 2.500.000 sampai ke velg. Dan ini bukan PR fatal. Untuk lecet itu kan namanya juga mobil bekas. Misalnya Anda tidak masalah di bodi lecet ya bisa dilewat lumayan 2.500.000. Tapi karena di sini kita ada tim body repair, kita bisa perbaiki eksteriornya. Kemudian poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk nyalon di tukang salon langganan saya 700.000. Jadi ini pilihan Anda mau di salon saja juga tidak masalah atau mau dicat ulang juga tidak masalah. Kita bisa bantu semuanya. Toyota Avanza generasi pertama, ada 2 varian mesin 1300cc dan 1500cc. Mobil ini tipe S 1500cc, 4 silinder VVTi, tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review test rata-rata bisa dapat dalam kota di 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter.
Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada asap. Jadi jelas pembakaran masih sempurna. Mesinnya bagus. Kemudian radiator ini menggunakan air biasa dan sudah agak kotor ya. Jadi baiknya saya sarankan untuk dikuras dan dikorok. 450.000 untuk kuras radiator. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, bagian atas kering, dan untuk bagian bawah karena penggerak roda belakang kita akan lihat di bagian gardan. Nah, di sini ada yang rembes di karter, kemudian di seal crack as. Bagian depan karter mesin sih masih kering. Jadi ada 2 buah dan di boot bagian rack steer. Jadi ada 3 bagian ya. Sudah saya pahitkan kepada pemesan 2 juta, semuanya beres. Untuk packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika sudah umur ya minta waktu yang diganti, itu sangat wajar. Nanti setelah diperbaiki bisa kuat tahunan. Untuk 3 parts ini saya pahitkan 2 juta. Penggantian seal crack as, karter, dan boot di bagian steering rack. Mobil ini kilometernya 119.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin, oli transmisi saya lihat tidak ada. Jadi saya sarankan untuk diganti. Oli mesin penggantian berikut dengan filter 450.000 dan untuk oli transmisi otomatis 600.000. Baiknya diganti karena tidak ada catatannya. Kemudian untuk minyak rem juga ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Oli hasil tesnya sih baik, 57,9%. Artinya hanya tidak ada catatan saja. Tapi baiknya diganti kemudian dicatat. Penggantian oli mesin tadi yang saya jelaskan 450.000. Aki menggunakan merek Inco 45 ampere 12 volt. Good, masih baik. Untuk aki masih layak dipakai. Kemudian untuk kap mesin ini silarnya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Kemudian untuk apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1, masih ori. Kemudian remote-nya ada, tapi remote-nya ini tidak aktif ya untuk central lock-nya. Untuk connect ke modulnya, tapi central lock-nya tidak fungsi. Jadi saya sampaikan kepada pemesan mungkin ganti central lock lah. Untuk ganti central lock service ya kira-kira 200-300.000. Kemudian kunci jika mau dibuatkan cadangan belum imobilisar. Jadi jika mau dibuatkan cadangan masuk ke spesialis kunci paling sekitar 150.000. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver kondisinya baik, power window-nya aktif. Kemudian kaca film bagian depan kiri ada beberapa yang sobek ya. Di bagian bawah 1 kaca film jika ingin diganti 100.000 yang bahan biasa. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri ada beberapa juga yang minta waktunya diganti baret. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang sama ada yang baret juga sedikit. Kaca film bagian belakang kanan sama ada beberapa yang baret. Power window-nya aktif. Jadi untuk kaca film jika mau diganti semua 500.000 full memakai bahan biasa. Kemudian untuk electric mirror bagian kanan masih aktif semua. Kanan, kiri, atas, electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip utuh, seat belt juga utuh, dan untuk sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror utuh, lampu kabin aktif, spion tengah fix, kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya masih lumayan kalau menurut saya. Tinggal dirapikan, dijahit saja, dibawa ke tukang jahit bisa, tidak ada sobek di tengah ya, hanya dijahitan saja. Atau mau dilepas juga memakai originalnya ada. Ini originalnya masih baik, hanya perlu disalon saja. Bagian atas juga sama. Sarung joknya kalau menurut saya masih layak lah. Kemudian karpet lantainya sudah di cover, originalnya ada, dan mobil ini juga tidak ada bekas banjir.
Besi-besi di jok tidak ada karat. Masih seputih ini. Marker pabrikan juga ada di kepala bautnya. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard tidak ada karat, masih putih. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Indikator juga tidak ada yang dimatikan. ABS di atas kanan, cek engine, tekanan oli. Aki saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometer 119.000. Dan ini kondisi setirnya. Kulit jeruknya masih ada. Dan fisiknya tidak ada yang sobek ya. Untuk kendor sih mungkin kemakan tahun ya. Fisiknya kalau menurut saya masih baik. Tinggal dibelikan cover saja sudah baik. Chrome emblem di setir ini juga masih baik. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total. Masih ori karetnya. Untuk mengecek odometer original atau tidak, memang harus ada buku servis dan harus servis record. Tapi untuk mobil tahun 2007 yang servis record itu tidak ada. Adapun buku servis ya pasti tidak akan record servis. Jadi paling kita lihatnya dari ciri-ciri. Dan kita sudah pengalaman mengecek mobil yang tahunnya 2010 saja yang kilometernya sudah 250.000. Itu sudah ngelupas, sudah sobek-sobek setirnya, sudah berantakan lah. Artinya mobil ini memang tidak servis record. Kilometer 119.000 memang tidak ada bukti. Tapi kita bisa lihat mulai dari setir yang masih sebagus ini ya, 2007. Mungkin kemakan tahun saja jika ada yang kendor. Kalau menurut saya masuk akal lah. Mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Kemudian catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatan. Jadi saya sarankan untuk diganti. Oli mesin 450.000, oli matic 600.000. Kemudian untuk power steering enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif, kaca depan tidak ada yang baret. Kemudian untuk kacanya juga tidak ada yang pecah, kaca film masih baik. Wiper aktif, hanya saja ngipasnya sudah kurang detail. Jadi baiknya diganti lah karet wiper 150.000. Wiper bagian belakang sama sudah ada suara dan kurang detail. Jadi baiknya diganti lah untuk karet wiper bagian belakang. 80.000 untuk karet wiper bagian belakang. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Untuk Avanza generasi pertama tipe S sudah ada tweeter di pilar A dan ada rear defogger. Nah ini masih aktif semua. Dan untuk dashboard juga tidak ada yang pecah, kotor, bekas minyak wangi bisa di salon. Kemudian laci-laci masih pada baik. Ventilasi AC bagian kiri utuh, bagian tengah utuh. High unit sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Ini radio. Dan untuk kamera mundurnya juga masih aktif. Jam digital masih aktif. Untuk lampu-lampu juga semuanya aktif. Lampu hazard, lampu belakang, lampu dim semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Jadi untuk kompresor AC sih mobil ini memang ada suara ketika kita nyalakan. Sudah agak ngorok ya, mungkin sudah minta waktunya diganti. Tapi AC-nya masih dingin. Sudah saya sampaikan jika ingin diganti kompresornya itu di 2.500.000 beli baru. Tapi sayang karena AC-nya masih dingin banget. Ada suara sedikit saja. Nah seperti ini ya, saya akan matikan. Kemudian saya akan nyalakan. Mungkin tidak terdengar di mikrofon, tapi ada suara saja untuk kompresor memang sudah agak ngorok. Nah seperti itu. Jadi untuk ke depan saja jika mau diganti juga tidak masalah. Ada card holder. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter. Dan ini tuas transmisi otomatisnya GRAT 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk kampas rem bagian untuk transmisi otomatisnya masih normal. Parking brake mechanical masih pendek. Kemudian di sini juga masih pada rapi ya, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail rapi. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit kotor bisa hilang di salon. Trim bagian kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian
Baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Hand grip semuanya utuh, sampai ke baris ketiga juga sama utuh. Ventilasi AC bagian tengah ini juga utuh, hanya tuas untuk speed fan dia tidak ada. Ini banyak di marketplace, harganya 15 ribuan. AC belakangnya juga dingin, langsung dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC belakang juga dingin. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 1.900.000 PKB-nya. Kemudian mobil ini pajaknya mati 4 tahun. Bulan 4 2020. Plat 2022. Sudah saya total jika bayar 4 tahun berikut dengan ACC, KTP dan denda itu di 9.820.000. Tapi kemarin saya tanyakan ke orang Samsat, bulan 4 itu bisa diproses. Jadi nantinya ke tahun 2025. Jadi bayar 5 tahun. Biasanya jika belum 1 bulan jatuh tempo itu tidak bisa diproses. Jadi jika mau langsung ke 2025 bayar 5 tahun berikut dengan denda, ACC, KTP, ganti plat, totalnya di 12.600.000. Jadi Pak Gilang tinggal pilih mau panjang sampai 2025 apa mau sampai di bulan 4 2024 saja. Tergantung Pak Gilang. Kita bisa bantu proses juga untuk perpanjang pajak dan ganti plat. Faktur juga masih disimpan. Tangan kedua, surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya, semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek, semuanya sesuai. Dan untuk jok baris kedua ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Disarung, originalnya ada di dalamnya. Jok baris ketiga, trim utuh, tidak ada yang cacat, sarung joknya juga masih baik. Trim bagian kanan utuh. Plafon bagian baris ketiga ini utuh, hanya kotor bisa hilang di salon. Mobil ini kalau menurut saya interiornya rapi, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Gilang dari Jakarta Selatan. Untuk kaki-kaki mobil ini juga ada perbaikan bagian depan, kiri, dan belakang. Saya pahitkan berikut dengan engine mounting 1.500.000. Dan itu wajar ya, untuk Avanza generasi pertama perbaikan kaki-kaki itu seringnya seperti itu ada. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak keropos, kemudian tidak ada bekas banjir, kemudian lagi kilometer juga tidak terlalu tinggi. Tidak ada ciri-ciri mobil ini kilometer tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil yang umurnya sudah 17 tahun, jika Anda beli Avanza generasi pertama seperti ini, jika Anda tidak paham di mobil, Anda kurang hati-hati carinya, pasti mobilnya dapatnya bekas banjir, mobilnya keropos, tebal bodinya, kemudian lagi kilometernya tinggi. Dan itu wajar ya, namanya juga mobil umur 17 tahun Avanza generasi pertama, itu rata-rata kondisinya sudah kurang baik. Dan mobil ini kalau menurut saya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada keropos, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi, tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi, kemudian lagi tidak ada tabrakan keras. Jadi mobil ini kalau menurut saya layak dibeli. Dan kita sudah inspeksi 2 unit baru ketemu yang seperti ini. Pertama 2010 malah mobilnya banyak keropos. Jadi jika Anda berminat untuk beli unit seperti ini, meskipun tidak bersama kami juga baiknya Anda hati-hati mencari Toyota Avanza generasi pertama. Karena rata-rata mobilnya sudah tidak utuh dan sudah tidak layak dibeli. Kecuali Anda pilihnya dengan hati-hati dan teliti, baru bisa dapat yang kondisinya layak dibeli. Mobil ini pembelian di harga 64 juta. Untuk pembelian sih murah, tapi ya rapi-rapinya untuk Avanza generasi pertama rata-rata sudah pasti di atas 7 juta sampai 10 juta lebih untuk rapi-rapihnya. Ya karena mungkin karena sudah umur, sudah tua 17 tahun dan itu wajar. Adapun yang PR-nya minim pasti harganya sangat mahal. Mobil ini pembelian di harga 64 juta. Berikut dengan detail rapi-rapi di mobil ini semua yang saya jelaskan. Berikut dengan jasa totalnya di 98 jutaan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Toyota Avanza generasi pertama tipe S, dana aman 90 juta sampai 100 juta lah. Jadi untuk Avanza generasi pertama seperti ini,
harganya bagaimana kondisinya. Jika Anda carinya yang biasa saja, yang kilometernya tinggi juga tidak masalah, mobilnya ada PR juga tidak masalah, yang penting mobilnya jalan saja, yang kemungkinan 85 juta juga sudah all in. Jadi tetap, karena kita detail pengecekannya, kita akan carikan mobil itu yang terbaik kepada konsumen. Jadi jika Anda cari yang unit seperti ini, ya mungkin bisa di 90 juta sampai 100 juta. Saya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya, kami yang bantu inspeksi bisa. Tahu unitnya dari kami, pas waktu transaksi seperti biasa kita akan jelaskan kepada pemesan. Pemesan bisa langsung nego langsung kepada owner. Jadi tergantung Anda sendiri yang memilih. Jika rezeki dapat unitnya murah atau Anda tidak masalah di kilometer atau tidak masalah di PR yang biasa saja unitnya, dapatnya murah, PR-nya mau beberapa mau dilewat, ya mungkin dananya banyak sisa dari 100 juta. Kita semuanya transparan, jadi Anda juga bisa menentukan langsung budgetnya, menentukan langsung unitnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan Anda tanya di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini, kami juga bisa bantu jasa inspeksi. Misalnya Anda mau beli mobil, mobilnya sudah ada, perlu kita temani saja, kita juga bisa ada jasa inspeksi. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Kemudian selain itu juga kita bisa bantu jualkan unit Anda. Jadi kita ada program bantu jual unit. Nanti kita akan kirim prosedurnya juga untuk tahap-tahap prosesnya. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan. Barangkali Anda mobilnya mau dipasarkan di channel YouTube ini. Selain itu juga kami ada unit ready, unitnya sudah kita bangun, jadi unit yang kita jual itu sudah kita rapikan, jadi Anda sudah siap pakai saja. Silakan lihat-lihat di profil kami, di situ ada unit ready, silakan ditonton videonya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.